Oke, berikut adalah pembersihan kamar check out. Housekeeping. 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 Jendela dibuka dan untuk penerangan dan udara, pengecekan kamar. Dipastikan semua lampu menyala. Kemudian pengecekan kelengkapan bathroom, towelnya, pengecekan lost and found apabila ada lost and found di kamar. Pastikan TV-nya hidup. Mulai stripping kamar, stripping linen karena linen akan diganti. Oke, linen semua mulai di stripping. Duvet cover double dibuka. Innernya ditempatkan di tempat yang rapi. Pillowcase-nya sudah dibuka, seatnya dibuka. Oke, kemudian soilnya dibawa keluar. Hai Nisa, apa kabar? Nah, ini adalah proses FIFO, first in first out. Ada barang yang dibawa keluar, kemudian ada barang yang dibawa masuk. Lampu dimatikan karena penerangan cukup untuk saving energi. TV sudah selesai dicek, dimatikan. AC dimatikan. Kemudian jendela dibuka. Waktu yang dibutuhkan kisaran antara 30 sampai 40 menit, tergantung daripada kebersihan kamar dan room attendant sendiri. Widih, berapa lama biasanya membersihkan kamar check out? Kurang lebih 20 sampai 25 menit tergantung tingkat Kekotoran kamar. Ya. Oke, lanjut Pak, silakan. Widi sudah bekerja di sini kurang lebih 5 tahun ya Widi ya, dari awal. 5 atau 6? 7 sampai 8 tahun. Oh, 7 sampai 8 tahun, saya baru 3 tahun di sini. Wih, keren loh, ndaknya loh. Mantap sekali. Semua dilakukan sat seperti itu ya. Berapa kamar dapat check out hari ini, Widi? Untuk hari ini check out saya ada 3 kamar. Oh, 3 kamar. Sisanya occupied. Oke. Ya, chemical dituang dulu. Kemudian setelah chemical dituang baru akan mulai making bed. Ya, karena apabila kita pembersihan bathroom terlebih dahulu, kemudian baru making bed, kita akan lomba dengan debu pada saat dusting. Bed ditarik, kemudian seat double dilempar.
Duvet cover double dilempar, bagian bawah dibuka. Di high season di Desember biasanya back to backnya cukup tinggi, kurang lebih satu room attendant bisa mengambil 12 sampai 14 check out, dan itu back to back. Jadi untuk tenaga dan skill sangat diperlukan. Ukuran bed yang kita pakai adalah 180 kali 200. Bagian bawah di tuck in. Kemudian mulai pemasangan pillowcase. Kita ada memakai 4 pillowcase, 2 small dan 2 large pillow. Semua pillow yang kita pakai adalah anti allergic pillow, ya, produk King Coil. Untuk pillow protector kita tidak ganti, kita ganti 3 bulan sekali. Nah, perhatikan cara penempatan pillow. Ujung yang dipegang, ya, tidak asal penempatan. Bukan begitu, Semeton? Iya. Benar. Di sini kita tidak menggunakan bed runner ataupun dekoratif pillow. Sebelumnya, 6 tahun yang lalu kita masih pakai. Pada saat itu, karena kebijakan dan sanitasi, jadi untuk dekoratif dan bed runner sudah di take out semua kamar. Nah, apabila ada spot maka akan diikat dan tidak di setup. Apabila dipaksakan, maka pada saat pengecekan oleh supervisor, tim supervisor akan minta untuk diganti karena kondisi linen tidak layak atau spot. Setelah making bed, apa yang dilakukan, Pak? Terus saya setelah making bed, saya melakukan dusting. Setelah dusting saya melakukan lobby raster, baru saya pengambilan ke area bathroom karena setelah agar tidak terkoordinasi dengan kuman dari bathroom. Oke, bisa, boleh.
Ya, tapi pas nanti finishing mopping di make sure lagi untuk debu-debunya Pak ya, Ya, siap. agar tidak ada debu yang terbang dan jatuh kembali. Lap yang digunakan adalah lap dusting sendiri ya. Untuk lap dipisah antara lap bathroom dan lap dusting. Bagian bawah di telepon akan selalu diangkat untuk di dusting, bagian dalam juga. Di make sure teleponnya bekerja dengan baik. Kemudian gas supplies akan di setup sesuai dengan standarnya. Kita tidak menggunakan chemical furniture polish di kamar yang tidak diperlukan. Untuk kamar project RPM kita akan menggunakan furniture polish. Ya, chemical yang kita pakai adalah produk di versi R4. Saat ini hanya menggunakan microfiber cleaning cloth. Jadi debu-debu akan menempel pada cleaning cloth tersebut. Semua item setapan akan diangkat dan didusting untuk memastikan tidak ada debu di area tersebut. Area wardrobe dipastikan kebersihannya, setapan, dan tidak ada lost and found yang ada di wardrobe tersebut. Pintu, grill, untuk air press juga di dusting. Ya. Untuk 50% pekerjaan kamar ini sudah selesai. Berikut adalah pengerjaan dam duster. Ya. Kita hanya menggunakan 2 kali. Saat ini adalah pembersihan debu pada lantai, bukan mopping. Tapi yang kita gunakan adalah sistem dam dusting. Ya, lantai pun kita dusting ya untuk mengambil rambut, debu seperti itu. Kita tidak menggunakan sapu di dalam kamar. Karena apa? Karena kalau sapu itu debunya akan berterbangan. Lebih efektif dan efisien jika kita menggunakan teknik dam dusting. Area belakang sudut-sudut dibersihkan juga ya. Peralatan yang kita pakai adalah namanya flat mop. Kita tidak menggunakan mop konvensional seperti serabut mop ya, karena tidak efisien sekali. Cara mopping dipergunakan dam dusting ini adalah dalam bentuk es agar kotoran tidak berpindah tempat kiri atau ke kanan. Ya, selalu kotoran tersebut ada di bagian belakang. Bagian bawah bed pun akan kita bersihkan. Seperti yang dilakukan rekan kita.
kita tidak menggunakan chemical pada lantai untuk saat ini. Kita hanya menggunakan air bersih, ya. Flat mop yang kita pakai adalah produk Eco Clean. Kurang lebih untuk kainnya saja itu harganya kalau tidak salah di 300 ribuan. Untuk stick kita pakai yang konvensional yang biasa, stick yang di 160 ribu. Boleh lihat kotorannya, Pak? Ya, berikut. Ya, seperti itu. Berikut adalah pembersihan bathroom. Chemical diaplikasikan pada area kaca shower, kemudian menggunakan window washer. Untuk menggosok bekas sabun yang ada di dinding-dinding kaca. Ini wajib dilakukan pada saat di kamar check out, di kamar occupied. Karena apabila tidak dibersihkan seperti itu, maka residu-residu yang ada di wall, di kaca itu akan menyebabkan kerak. Ini adalah teknik pembersihan kaca menggunakan squeeze. Sekali cleaning. Ya, tim tidak akan menggunakan lap untuk mengeringkan media kaca, tapi menggunakan squeeze, hanya satu kali tarikan. Yang dibersihkan hanya menggunakan lap hanya pada bagian sudut-sudut yang tidak terjangkau oleh squeeze itu sendiri. Bagian lantai pun dikeringkan menggunakan squeeze. Seperti itu. Yang dipakai membersihkan saat ini adalah MPC, multi purpose cleaner, untuk membersihkan area krim-krim tersebut agar terbebas dari kotoran. Kenapa dibilas? Karena semua chemical itu kandungannya adalah memiliki kandungan asam agar tidak merusak, ataupun apabila ada tamu yang menggunakan ada sisa chemical, apabila tamunya mempunyai kulit yang sensitif, jadi tamunya tidak kena. Kita tidak menggunakan towel, kita menggunakan kanebo. Karena apabila kita menggunakan towel itu akan merusak properti dan tidak baik. Ya, jadi kita siapkan kanebo besar. Sisa air tadi dikeringkan, lantai dikeringkan, dipastikan semuanya kering. Untuk brushing kita punya sendiri projectnya. Jadi untuk shift sore akan melakukan brushing 2-3 kamar setiap harinya. Selain itu, tim RPM, Room Preventive Maintenance, akan melakukan untuk deep cleaning setiap harinya. Kurang lebih 2 kamar per hari. Jadi itu akan continue. Chemical sudah diaplikasikan pada saat awal. Sekarang adalah pembersihan menggunakan toilet brush. Tim menggunakan kontainer agar tidak terjadi cross kontaminasi. Ya, seperti itu. Kemudian mop yang tadi dibersihkan di area toilet bowl, disemprot menggunakan jet spray, water jet spray untuk menghilangkan debu-debu. Kemudian langsung diperas. Kemudian nanti terakhir akan dipakai untuk mopping. Pada saat mopping akan melakukan final check seperti itu. Ini termasuk adalah kamar yang tamunya cukup bersih karena area bathroom
tamu tidak ada menggunakan satupun guest amenities yang ada. EA apa nih Pak? Ya. Kamar EA ini? Jauh dari biasa. Oh, check out biasa. Tidak ada EA? Tidak ada ya. Oh, jadi nanti beberapa amenitiesnya akan di take out. Karena sebelumnya setapan yang dipakai adalah full setup. Oke, berikut adalah pembersihan cermin. Untuk siswa agar memperhatikan trik-trik berikut pada saat pembersihan cermin. Chemical yang digunakan adalah multi-purpose cleaner untuk menghilangkan sisa-sisa air atau watermark yang ada. Lihat hasil pembersihan kaca. Celing ya, tahun. Step selanjutnya adalah pengeringan area ya. Dari meja wash basin atau vanity counter. Kemudian water tap untuk keran. Hair dryer dicek, di dusting dari debu. Oke, area bathroom sudah selesai. Kemudian caddy akan dibawa keluar. Dilanjutkan dengan setup amenities. Setiap kamar wajib menggunakan door closer untuk safety reason ya. Mineral water dengan water tag-nya. Persembahan dari kami. Tambahan biaya akan dikenakan apabila Anda memerlukan botol tambahan. Tekan 2 untuk layanan kamar. Setapan kembali disetup seperti semula. Gas amenities, tumbler dengan coaster. Kemudian ada sop. Kemudian setapan untuk bat towel akan dilipat. Kemudian ditempatkan dalam rak. Oke, setelah dilipat kemudian ditempatkan towelnya pada area. Ada 2 bat towel, 2 hand towel, kemudian bed mat. Di sini kita menggulung bed mat-nya agar pada saat digunakan oleh tamu tinggal ditendang. Kemudian jendela ditutup. Final check, langsung mopping.
channel adalah yang disetup adalah channel hotel information ya. Agar pada tamu check-in langsung TV bisa langsung hidup dan ada hotel informasi. Untuk kelengkapan semua lengkap. Sekarang untuk finishing kita melakukan mopping. Oke, sekarang adalah mopping. Swiss Bell Hotel International presents a winning partnership philosophy. The essence of Swiss Bell Hotel International comes from our accessibility at all levels. Our managers lead from the front. They get results by engaging with guests, with staff, and our owners. We fly together. And Swiss Bell, we have built a world that combines Swiss professionalism with Asian passion. Because we combine Swiss hospitality with expertise. Oke, saat ini kamar sudah selesai dibersihkan. Apa yang dilakukan adalah pembersihan di depan kamar, kemudian penulisan assignment. Berikut adalah normal setapan item yang dibawa oleh room attendant. Ya, ini adalah keperluan keseharian room attendant. Dipastikan lantai depan kamar bersih. Sapu yang kita pakai hanya untuk bagian dalam. Bagian luar kamar untuk membersihkan area ini. Di dalam kita tidak menggunakan sapu sama sekali. Ya, terakhir yang dilakukan adalah penulisan assignment, control sheet. Oke, apa yang ditulis adalah status, kemudian jam masuk, Untuk pergantiannya kita ganti seat. Ini ada yang mineral, kita gantian dupe, pilokis yang kita ganti dan kita kelapkan, ada towel dan ada. Oke, itu saja yang Terima kasih Pak Widi. Semoga silakan Sehat. dilanjutkan pekerjaannya. Salam sehat, rahayu, semeton.